Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Endah Kamila Masudah, dosen tetap program studi Sarjana Terapan Kebidanan Malang, jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Malang. Program studi Sarjana Terapan Kebidanan Malang memiliki visi yaitu menghasilkan lulusan Sarjana Terapan Kebidanan yang beradab, berdaya saing global, serta unggul dalam pemberdayaan perempuan di bidang kesehatan ibu dan anak. Profil lulusan dari program studi Sarjana Terapan Kebidanan adalah sebagai care provider, decision maker, komunikator, edukator, dan manager. Tentunya untuk mencetak lulusan sesuai dengan profil lulusan program studi, mahasiswa dibekali dengan mata kuliah yang mendukung. Salah satunya adalah mata kuliah praktik asuhan kebidanan pada remaja, pranikah, dan prakonsepsi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rekaman untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran dalam rangka penilaian portofolio sertifikasi dosen. Mata kuliah yang saya ampu dan jadikan fokus pada video ini adalah praktik asuhan kebidanan pada remaja, pranikah, dan prakonsepsi dengan bobot 2 SKS praktik. Mata kuliah ini ditujukan bagi mahasiswa semester 3. Secara umum, mata kuliah praktik asuhan kebidanan pada remaja, pranikah, dan prakonsepsi ini membahas tentang bagaimana bentuk aplikasi dari mata kuliah konsep dasar asuhan kebidanan pada remaja, pranikah, dan prakonsepsi, yaitu bagaimana asuhan kebidanan pada remaja, asuhan kebidanan pada pasangan pranikah, dan asuhan kebidanan pada pasangan prakonsepsi. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini ada dua. Yang pertama adalah CPL 4, yaitu mengaplikasikan kegiatan promosi, prevensi, edukasi, konseling, dan advokasi yang bermanfaat bagi optimalisasi kesehatan perempuan, keluarga, masyarakat, termasuk dengan masalah diabetes mellitus. CPL yang kedua adalah CPL 5, yaitu mengaplikasikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir, bayi, balita, anak prasekolah, remaja, pranikah, prakonsepsi, kehamilan, persalinan nifas, pasca keguguran, menyusui, masa antara, perimenopause secara komprehensif dan berkesinambungan dengan prinsip universal precaution and patient safety termasuk dengan masalah diabetes mellitus. Capaian pembelajaran mata kuliah praktik asuhan kebidanan pada remaja, pranikah, dan prakonsepsi yaitu ada dua, CPMK 4. Mampu menyusun kegiatan promosi, prevensi, edukasi, konseling, dan advokasi pada asuhan kebidanan remaja, asuhan kebidanan pranikah, asuhan kebidanan prakonsepsi. Dan CPMK 5 mampu mengaplikasikan konsep dasar asuhan kebidanan pada remaja, asuhan kebidanan pada pranikah, asuhan kebidanan pada prakonsepsi secara komprehensif sesuai dengan standar kompetensi bidan dan nilai-nilai profesionalisme secara komprehensif dan berkesinambungan dengan prinsip universal precaution dan patient safety. Adapun bahan kajian pada mata kuliah praktik asuhan kebidanan pada remaja, pranikah, dan prakonsepsi, yang pertama adalah asuhan kebidanan pada remaja, yang kedua adalah asuhan kebidanan pada pranikah, yang ketiga adalah asuhan kebidanan pada prakonsepsi, yang keempat adalah persiapan psikologis prakonsepsi, yang kelima adalah kegiatan promosi, prevensi, edukasi, konseling, dan advokasi pada asuhan kebidanan remaja, pranikah, dan prakonsepsi. Materi-materi yang diberikan kepada mahasiswa menggunakan referensi-referensi yang up to date. Selain menggunakan referensi utama, mata kuliah praktik asuhan kebidanan pada remaja, pranikah, dan prakonsepsi menggunakan referensi pendukung yang berasal dari integrasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen pengampu berkolaborasi dengan tim dosen dan mahasiswa. Setelah memberikan gambaran pembelajaran mata kuliah praktik asuhan kebidanan pada remaja, pranikah, dan prakonsepsi, selanjutnya saya akan menjelaskan penerapan pendekatan DIE dalam kegiatan PBM, yaitu delivery. Penyampaian materi praktikum berfokus pada penguasaan keterampilan klinis dan edukatif. Karena mata kuliah ini berbobot 2 SKS praktik, penyampaian tidak hanya berfokus pada teori, tetapi berbasis studi kasus kontekstual dengan menggunakan pedoman edukasi kesehatan reproduksi remaja, pranikah, dan prakonsepsi, serta lembar screening. Yang kedua adalah interaction, di mana interaksi dibangun secara aktif berpusat pada mahasiswa atau student center learning. Kami menerapkannya melalui dua metode utama. Yang pertama yaitu problem based learning atau PBL untuk melatih menganalisis kasus klinis remaja, pranikah, dan prakonsepsi secara kritis melalui diskusi kelompok, serta
Role play langsung di laboratorium atau berupa rekaman video role play di mana mahasiswa mensimulasikan peran sebagai bidan dan klien dalam memberikan asuhan kebidanan pada remaja, pranikah, dan prakonsepsi. Dosen memberikan konfirmasi, fasilitasi, dan debriefing di akhir sesi role play untuk mengoreksi prosedur klinis atau teknik komunikasi yang kurang tepat. Yang ketiga, asesmen. Penilaian dilakukan secara transparan, objektif, dan terukur. Mata kuliah ini berada pada bobot 2 SKS praktik sehingga evaluasi berfokus pada unjuk kerja klinis dan sikap profesional dari mahasiswa. Penilaian mencakup evaluasi proses diskusi PBL, lembar observasi role play, laporan dokumentasi asuhan atau SOAP, serta uji praktikum real setting di lapangan. Bobot asesmen yang digunakan dalam mata kuliah praktik asuhan kebidanan pada remaja pranikah dan prakonsepsi yaitu adalah UTS praktikum 50%, UAS praktikum 20%, tugas 10%, dan praktikum 20%. Selanjutnya, marilah kita saksikan cuplikan proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini padahal kan sudah dapat satu pelajaran mata kuliah ya dari sebelumnya. Apa dua? Dua. Tapi masih semangat ya? Masih dulu. Harus ya. Iya. Betul. Nah, seperti yang kita sepakati pada hari ini sesuai dengan kontrak perkuliahan, hari ini kita akan mempelajari ya. Sebenarnya bukan mempelajari, tapi kita akan mensimulasikan gitu ya, sesuai dengan pertemuan yang sebelumnya yaitu praktik asuhan kebidanan pada prakonsepsi dengan mensimulasikan dengan menggunakan role play. Nah, kelompok 1 kemarin mengumpulkan tugasnya menggunakan video rekaman role play gitu ya. Kelompok 2 rekaman video juga ya deh? Iya. Hanya kelompok 5 dan 4 ya, 4 dan 5 yang akan tampil pada pertemuan berikutnya yang akan live langsung di laboratorium gitu ya. Baik, ini adalah pertemuan yang ke-8 ya. Sebelumnya kita langsung deh. Di sini ada kasus yang perlu kalian cermati. Kemudian kalian perlu login di Linoid ya. Seperti biasanya di situ ada link barcode, kalian bisa scan mungkin. Ya, bisa pakai tabletnya, bisa pakai handphone, silakan. Nah, dari kasus yang ada, silakan kalian cermati. Anda berikan waktu 1 menit ya, untuk bisa mengkritisi apa yang ada pada kasus tersebut. Di sini pasangan usia subur Nyonya S 25 tahun dan Tuan G 27 tahun datang untuk pemeriksaan prakonsepsi. Kemudian hasil pemeriksaan semua dalam batas normal. Hasil anamnesa ibu mengatakan bahwa usia perkawinan yang ketiga 3 tahun, pernah gagal 2 kali program hamil, dan kemudian ada lagi datanya adalah ini 2 program sudah dengan SPOG yang berbeda ya, belum pernah menggunakan KB, aktivitas hubungan seksual tidak ada keluhan dengan frekuensi 2-3 kali 1 minggu. Namun gitu ya, Tuan G ini adalah seorang perokok aktif yang menghabiskan 1 sampai dengan 2 bungkus rokok per hari. Nah, pada saat ini kasusnya nyata ya, jadi dari kakak kalian yang profesi ya, itu sudah ada stase prakonsepsi namanya. Jadi kasus ini nyata dan kebetulan saya sendiri yang mendampingi uji stase pada saat itu. Pada saat Tuan G ditanyai gitu ya di anamnesa, beliau malah tertawa dan berkata gitu, lah kan bukan saya yang hamil bu gitu, kan nanti ibunya yang hamil, apa hubungannya dengan perkembangan dan pertumbuhan janin. Nah, silakan, Bu Anda berikan waktu 1 menit dari sekarang. Baik, sudah 1 menit ya, sudah habis waktunya. Kita akan lihat hasil dari ini kursor Bu Anda kenapa ini? Oke, nih. Ya, dari situ jelas deh, lihat. Jelas ya. Kalian juga bisa lihat di layar masing-masing kan ya? Iya, baik. Nah, jadi di sini pasangan usia subur siapa yang mengatakan?
Daniar ya. Daniar mengatakan pasangan usia subur menikah 3 tahun sudah hamil 2 kali gagal. Nah, apa sebagai bidang adalah memberikan edukasi keberhasilan program hamil pada suami dan istri. Kemudian ada lagi masalahnya infertil primer. Wah, infertil primer ini berarti kemarin waktu mengikuti bahas perkuliahan konsep asuhan kebidanan dan prakonsepsi sudah melekat sekali ya, sudah terinternalisasi dengan baik. Jadi ini adalah tadi ada mengatakan 3 tahun pernikahan tidak ada masalah dalam aktivitas hubungan seksual, hasil pemeriksaan semuanya bagus, maka yang masuk dalam kategori infertilitas primer ya. Kemudian ada kurangnya pengetahuan suami mengenai dampak merokok untuk usus. Ada yang tidak sepakat dengan apa yang tertampilkan di situ. Mungkin ada yang berbeda, belum boleh dibacakan. Sepakat ya semuanya? Sama ya. Berarti kita sepakati memang ada masalah infertilitas dan ada masalah apa itu? Kurangnya pengetahuan suami. Ya. Untuk itu kira-kira menurut kalian apa sih yang perlu kita ambil titik poinnya dari masalah tersebut? Yaitu apa? Banyak pasangan yang menganggap screening prakonsepsi tidak penting. Jadi orang kita itu, masyarakat kita itu belum terlalu aware dengan dirinya sendiri, ya. Kadang perempuannya sudah aware tapi suaminya belum, gitu ya. Istri sudah aware tapi suaminya belum, ya. Karena ada pemeriksaan yang mana memang membuat kurang nyaman, gitu ya, ketika gender yang laki-laki ini yang untuk diperiksa, gitu. Nah, kita akan melihat bagaimana peran asuhan dalam prakonsepsi seperti yang tugas yang sudah Bu Enda berikan pada kalian yang sudah kita sepakati pada RTM 3 kita, gitu ya. Untuk mencapai apa sih dia? CPMK yang keberapa? 5.3, yaitu mahasiswa mampu memberikan asuhan kebidanan pada masa prakonsepsi. Ya. Di sini tentunya peran bidan ada 3, ada pemeriksaan kesehatan, konselor, edukator. Dia bidan ini mempunyai peran penting dalam pemeriksaan prakonsepsi untuk memastikan kehamilan ibu sehat dan menghasilkan anak yang berkualitas. Pak Imajunya udah habis ya. Baik. Untuk itu kita langsung saja menyaksikan video yang sudah dikerjakan oleh kelompok 1. Kalian semua silakan buka di grup masing-masing yang sudah grup kelas tentunya ya. Kemudian sudah membagikan lembar penilaian. Jadi nanti kelompok 1 akan menilai, kelompok 1 akan dinilai oleh kelompok 2, 3, 4, dan 5. Kemudian nanti begitu pula kelompok 2 dan seterusnya. Begitu ya. Kalian sudah siapkan semua lembar screening? Boleh dari file yang sudah dikirimkan kalian langsung masukkan di sana. Untuk nanti kalian bisa menyampaikan juga hasil kritisi terhadap hasil kerja kelompok 1, gitu ya. Baik, kalau izinkan Bu Enda duduk dulu. Nah, ini adalah role play bus dengan resiko tinggi yang dibagi pada kelompok 1.
Oh di sini ya kelompok 1 ya? Ini kelompok berapa? Kelompok 2 atau kelompok 2? Ya, kelompok 2. Baik, kelompok 1 di sebelah sini. Nanti kelompok 1 kalau kita membiasakan diri untuk mengkoreksi dulu diri sendiri kira-kira dari hasil yang sudah dikerjakan oleh kelompok 1 tadi sudah tersampaikan belum seperti apa yang ingin kalian sampaikan dari identifikasi bus resiko tinggi gitu ya, udah bahas di situ ya. Ada mau merefleksikan diri sebelum mendapatkan banyak masukan dari teman-teman, silakan. Oke, baik. Di sini kan dari kelompok 1 sebelumnya di sini aku menyadari bahwasanya dalam video itu kita nggak menggunakan media berupa screening, itu kan buat bus ya. Dia datang buat untuk prakonsepsi, untuk screening, untuk melakukan pemeriksaan kehamilan maupun persiapan kehamilan atau prakonsepsi. Jadi di situ masih kurang menggunakan media berupa lembar screeningnya. Oke, menyadari ya, kelompok menyadari kurangnya lembar screening. Kelompok 1 yang lainnya sudah itu sama, satu pendapat ya, satu pendapat kurang lembar screening. Sekarang waktunya kelompok 2 atau 3 dulu ya. Kelompok 2, silakan. Dari Ibu saya akan menyampaikan evaluasi ya dari kelompok 1 tadi. Itu kan untuk pemeriksaan kehamilan itu tadi ada pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan fisiknya itu kan memerlukan biasanya diukur tingkat lengan. Oh baik. Iya, tapi tadi itu langsung ditanyakan IMT gitu. Jadi mungkin dari ibunya itu kurang paham apa itu IMT, jadi mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Good ya, masukannya bagus baik. Terus kemudian ada lagi dari kelompok 4 ya, silakan. Kelompok 4 padahal tampilnya masih minggu depan ya. Dia menyimak untuk siap-siap nih kayaknya gitu ya. Ayo. Menurut saya untuk videonya sudah bagus, terus yang disampaikan dari kelompok 1 tadi sudah benar, kurangnya screening entah kelupaan atau gimana, dan juga tambahan dari saya itu eye contact antara bidan dan juga pasien itu masih kurang dulu. Jadi bidannya itu kadang itu Iya, matanya kemana-mana aja ya. dan cicak gitu. Mungkin saja dari saya. Terima kasih. Good, tepuk tangan. Bisa diterima kelompok? Bisa, emang iya ya merasa ya tadi ya, kayak makanya kayak yang satu lihat kemana gitu ya. Iya baik. Kelompok selanjutnya dari kelompok 3, 1, 2, 3 berarti yang kurang belum kelompok 5 ya, nanti aja silakan. Baik, menurut saya itu video ada bagus, tetapi ada yang kurang yaitu penggunaan media edukasi. Jadi saat video menjelaskan itu tadi kan nggak pakai media edukasi, dan sebenarnya itu udah bagus kalau misalnya dijelaskan aja secara lisan. Namun kan akan lebih efektif jika diberikan media edukasi agar pasiennya itu nggak ngawang. Jadi kayak jelas, oh ini seperti itu. Dan juga media edukasi ini kan membantu juga untuk kalau misalnya bisa dibawa pulang juga, bisa diberikan oleh bidan ke pasiennya. Jadi semisal pasiennya lupa atau ingin baca di rumah lagi, itu bisa mempermudah seperti itu. Luar biasa, tepuk tangan. Rekan kami ya memang perlu banyak kritik dan masukan gitu ya. Tadi benar media edukasinya mana? Padahal tadi sudah settingnya, mungkin narasinya, skripsinya sudah bagus sekali gitu ya. Ada di situ interaksi, tapi ternyata interaksinya masih kurang nih gitu ya. Ya. Ada lagi dari kelompok 5. Silakan. Baik, izin masuk Ibu. Tadi untuk videonya sudah bagus, secara keseluruhan. Tapi tadi waktu bidannya menjelaskan terkait dengan berat-badan ideal, dan itu hanya menyampaikan bahwa berat-badan ideal, berat-badan yang tidak ideal itu dapat membahayakan ibu dan janin. Hanya menyampaikan kalimat itu saja, tanpa menjelaskan secara terperinci mengenai resikonya itu apa aja dan juga bahayanya itu apa aja. Jadinya dikhawatirkan pasien itu tidak memahami dengan jelas gitu. Akan lebih baik jika bidan itu menjelaskan secara lebih detail sehingga pasiennya bisa lebih paham dan juga lebih waspada. Bagus sekali, tepuk tangan. Kita akan tambah lagi karena kita masih ada sesi yang berikutnya lagi gitu ya. Jadi kalau nambah nanti kita pulangnya bisa besok ya. Karena memang luar biasa anak-anak
kami terutama di tingkat 2 ini luar biasa sekali ya, berarti saringannya sudah bagus gitu ya. Kemudian motivasi belajarnya kalian juga bagus. Terakhir kan yang dikasih masukan juga harus barangkali ada pembelaan diri gitu ya. Iya. Enggak gitu. Ini karena begini begitu ya. Kembalikan lagi sama Bu Endah ke kelompok 1, silakan. Baik, terima kasih teman-teman atas sarannya. Kami juga menyadari bahwasannya di sini masih banyak kekurangan. Pastinya kita terima dengan baik saran-saran dari teman-teman semuanya, baik dari media, kemudian tatapan dari bidangnya, kemudian ada ilah dan lain-lain sebagainya. Semoga bisa kami perbaiki untuk kehidupan selanjutnya. Oke, berarti siap ya untuk merevisi. Nanti kan Bu Endah nilainya itu ngumpulin dari nilai teman-teman tadi, terus nilai kan, nanti tambah nilai Bu Endah gitu kan. Nah, tapi ada satu lagi kesempatan ya, Bu Endah bisa merevisi nilai Bu Endah dengan kelompok 1 merevisi lagi. Jadi kalau misalnya memang diperlukan take ulang, silakan take ulang untuk memperbaiki yang tadi kekurangannya ada. Ya, tepuk tangan. Ya baik, semua kelompok 1 sampai dengan 3 sudah selesai pada hari ini ya. Kita sampailah di kalau di penghujung acara, ini bukan penghujung acara ya, tapi ini di akhir sesi perkuliahan pada tatap muka ke-8 mata kuliah praktik asuhan kebidanan pada remaja, pranikah, dan prakonsepsi. Nah, kira-kira nih dari 3 kelompok tadi, kelompok 4 dan 5 bisa ya nanti minggu depan menampilkan dengan lebih perfect gitu ya. Jadi gue udah menaruh banyak harapan karena tadi dari kelompok 1 sampai 3 memang masih banyak harapan gitu kan. Yang perlu kita apresiasi adalah kelompok menyadari itu kurangnya di mana, maka dia akan mudah untuk memperbaiki gitu ya. Apa sih 3 hal yang ada di peran bidan sebagai bidan yang mengasuh pasien dengan masa pranikah dan prakonsepsi nyata? Apa tuh? Memberikan edukasi ya, terus promosi edukasi, boleh terus lagi promosi kesehatan ya, berarti bentuknya adalah edukasi. Terus tadi apa lagi? Konselor ya, konselor itu ada proses komunikasi ya, berarti akan membentuk bidan yang harus punya sebagai komunikator yang baik, karena harus punya komunikasi yang baik. Kemudian satu lagi fasilitator boleh dengan komunikator. Satu lagi tadi apa? Bidannya tidak ngapain itu pemberian apa tuh namanya? Pemberian apa? Pemeriksaan ya, asuhan langsung ya. Seperti yang kita tahu bahwa kalian itu punya 5 capaian profil lulusan yang akan dicetak nih dari adik-adik prodi sarjana terapan kebidanan Malang itu harus punya 5 dari mata kuliah ini. Kita semua sudah mendengarkan tadi ada 3 yang sudah bisa kita capai gitu ya. Baik, jadi pentingnya screening prakonsepsi akan menentukan apa? Kualitas dari janin yang dikandung. Janinnya nanti dari kecil dia akan tumbuh jadi besar, akan memperbaiki apa? Sumber daya manusia. Jadi kalau misalnya sekarang katanya banyak stunting, katanya banyak kehamilan resiko tinggi, itu kira-kira bisa nggak dengan kita upaya preventifnya, upaya pencegahannya melalui screening? Bisa. Sepakat ya? Sepakat. Nanti kalian sudah mampu tidak ketika ada pasien yang mau merencanakan kehamilan? Jadi ingat, prakonsepsi itu tidak hanya tentang catin yang mau nikah gitu ya, tapi juga tentang ibu yang akan punya anak lagi, ya kan? Yang dengan apa? Bad obstetric history, ada masalah yang jelek sebelumnya. Jadi harus merencanakan lagi nih, gimana hamil berikutnya supaya tidak terjadi seperti kehamilan yang sebelumnya. Ada ibu yang karena resiko tingginya, tadi kan itu identifikasi WUS resiko tinggi ya, yang kalau saya katakan ya. Ada lembar screening yang sudah dipatenkan yang digunakan untuk apa ya? Untuk itu. Jadi kalau misalnya seandainya ini ibu nggak boleh hamil, memang contoh emang sudah ada sakit jantung gitu ya, dan sudah beratnya tinggi, udah nggak boleh lagi nih untuk hamil, maka kita sebagai bidan adalah mengkayakan pengetahuan ibu gitu ya, sebagai fasilitator gitu ya,
untuk memberikan edukasi pada ibu. Jadi kita sebagai perannya edukator untuk memahamkan hal tersebut, gitu ya. Untuk selanjutnya kita sudah sampai di penghujung acara. Ada yang perlu didiskusikan lagi, ada ditanyakan lagi? Baik, jika sudah cukup sampai jumpa di minggu depan di pertemuan ke 9 ya. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Demikian kegiatan Tridharma bidang pengajaran. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.